Dalam berinvestasi saham, ada dua nih strategi pendekatan yang bisa digunakan, yakni membeli saham secara dicicil atau disebut dollar cost averaging atau bisa disingkat DCA, dan yang kedua dengan membeli saham secara sekaligus atau lump sum, disingkat dengan LS. Yuk kita bahas keduanya. Kira-kira strategi mana nih yang paling sesuai untuk kamu gunakan dalam berinvestasi? Jadi tonton videonya sampai habis ya. Secara prinsip, strategi dicicil atau dollar cost averaging dan lump sum ini bisa digunakan nih dalam investasi reksadana ataupun saham. Tapi pilihan pada strategi ini wajib menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor ya. Baru kamu bisa menentukan akan menggunakan cara DCA atau lump sum. Metode DCA sangat baik nih digunakan untuk mengurangi fluktuasi atau gejolak harga saham, sehingga keuntungan dari investasi saham bisa lebih maksimal. Sebagai ilustrasi, katakanlah nih, seseorang bernama Sony menyisihkan gajinya sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya untuk membeli saham Bank Mandiri atau dengan kodenya BMRI. Dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima, harga saham tersebut berubah-ubah. Yaitu nih, bulan pertama, Sony membeli saham BMRI dengan harga 5.000 per lembarnya. Lalu bulan kedua, harga BMRI turun nih menjadi 4.750 per lembar saham. Bulan ketiga, harga saham BMRI masih mengalami penurunan. Kali ini berada pada level 4.500 per lembar sahamnya. Bulan keempat, ternyata harga BMRI naik menjadi 4.750. Bulan kelima, harga sahamnya kembali naik nih menjadi 5.000 per lembar saham, alias kembali ke harga 5 bulan yang lalu. Dalam 5 bulan tersebut, jika dirata-ratakan nih, maka harga saham yang didapat menjadi 4.807 per lembar sahamnya. Atau jika kita definisikan adalah 5.000 ditambah 4.750, ditambah 4.500, ditambah lagi dengan 4.750, ditambah 5.000, dan dibagi dengan totalnya, yaitu dibagi 5. Investor tersebut memperoleh keuntungan sebesar 3,85%. Metode DCA sangat baik nih diterapkan jika kamu mempunyai penghasilan rutin seperti karyawan, sembari memperkecil nih risiko dari fluktuasi di pasar saham. Uang yang diinvestasikan juga semakin lama semakin berkembang, asalkan memilih saham yang tepat dan memiliki fundamental yang kuat ya. Kebalikan dengan DCA, membeli saham sekaligus atau lump sum sebaiknya dilakukan jika kamu sudah mahir nih dalam berinvestasi saham, seperti memahami akan nilai wajar harga saham dan dikombinasikan dengan pengetahuan analisis teknikal. Keuntungan menggunakan metode lump sum adalah bisa memberikan keuntungan maksimal saat membeli sebuah saham di harga bawahnya dengan potensi kenaikan yang lebih besar. Tapi, metode ini juga kurang cocok nih diterapkan di tengah pasar yang cenderung berfluktuasi. Sebagai ilustrasi nih, Agus membeli saham ASI atau Astra International di harga 5.000 per lembar saham, sebanyak 50 lot. Dengan kalkulasi sebagai berikut, 5.000 lembar saham dengan fee belinya 0,15%, sehingga uang yang dibutuhkan untuk membeli saham tersebut senilai 25.037.500 yang didapat dari 5.000 dikali dengan 50 lot dikali dengan 100 lembar saham, ditambah biaya 0,15% ya. Seiring berjalannya waktu, saham tersebut ternyata sahamnya mengalami penurunan nih, karena kondisi yang cenderung ekonominya lesu. Setelah beberapa bulan, harganya mulai turun menjadi 4.500 per lembar sahamnya. Selanjutnya, harga saham ASI tersebut kembali naik nih ke harga 5.000 per lembar sahamnya. Bisa dikatakan Agus tersebut tidak memperoleh apa-apa karena harganya berfluktuasi selama periode tersebut. Bahkan nih, masih dapat dikatakan mengalami kerugian karena investasinya dibebankan fee sebesar 0,15% tadi. Antara DCA dan lump sum, mana yang kamu pilih untuk strategi investasinya? Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting nih, sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan kamu sebagai investor ya. Namun, strategi manapun yang dipilih oleh investor, pastikan investor selalu memperhatikan pergerakan harga saham yang terjadi. Di aplikasi Ajaib, terdapat fitur Velocity Price Alert yang memungkinkan investor untuk mendapatkan notifikasi mengenai pergerakan harga saham yang ada pada watchlist yang sedang kamu pantau dalam 10 menit terakhir. Demikian pembahasan kali ini ya, sampai jumpa di masa selanjutnya.